Kami memberikan hormat dan kemuliaan, segala pujian dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang layak menerima segala hormat, segala pujian, segala penyembahan, segala pengagungan kami. Oh Roh Kudus Allah, layakkan kami untuk menerima isi hati-Mu, agar kami bertumbuh dan semakin mengenal Kristus yang sempurna. Agar kami berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tapi kami akan beroleh pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Puji Tuhan ya. Mungkin banyak yang tidak bisa hadir pagi hari ini karena satu dan lain hal, tapi seberapa Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya percaya semua siap menerima berkat daripada Tuhan. Tidak ada yang amin? Puji Tuhan. Baik, ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Alkitab yang dibawa. Mari kita lihat di dalam Mazmur 32. Ayat 7, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 32 ayat 7. Ya, Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab bisa lihat di layar LCD. Kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Puji Tuhan. Sekali lagi saya akan membaca. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya hendak menunjukkan sebuah gambar di depan. Tolong Bapak Ibu bisa lihat gambar ini dengan baik. Gambar ini saya pinjam dari kantor perpajakan sebetulnya yang mengeluarkan tulisan ini ya. Nah, bisa lebih diperbesar atau tidak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Bapak Ibu bisa membacanya? Kita ini ternyata hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu-tipu. Makanya kantor pajak itu mengeluarkan statement seperti ini. Saudara dan saya ini ada di dunia tipu-tipu. Bapak Ibu, ini fakta ya, ini fakta. Jadi hari-hari ini itu banyak modus penipuan baru. Ini kenyataan Bapak Ibu. Ini yang saya ingin tunjukkan, ini dunia di mana saya dan Bapak Ibu hidup dan tinggal. Ya, beberapa waktu yang lalu ada banyak aplikasi pajak palsu. Lalu surat tagihan pajak palsu yang pakai APK itu ya, termasuk email tagihan pajak dan macam-macam ya. Lalu dilanjutkan bawahnya, ternyata di dunia tipu-tipu ini ya, kita lihat Bapak Ibu, ada penipuan yang mengatasnamakan bank. Ini sudah nggak heran lagi kan Bapak Ibu?
ya, mengatasnamakan bank. Lalu penipuan mengatasnamakan instansi tertentu. Baik dari kepolisian maupun lembaga-lembaga tertentu. Termasuk Dispenduk Capil. Ya, yang katanya cari pegawai baru, tenaga kerja baru, ternyata ujung-ujungnya semua penipuan. Lalu penipuan yang mengatasnamakan kelompok sosial, perorangan. Baru-baru ini saya dapat undangan, saya sudah hampir saja jari saya itu menekan. Tapi saya lihat belakangnya kok APK. Jadi akhirnya karena lihat APK ini saya pernah dengar. Pokoknya semua yang belakangnya ada APK jangan dibuka. Akhirnya saya tidak buka Bapak Ibu. Saya tanya kepada rekan yang lain. Lalu dibilang, Pak Tris jangan buka ya. Sudah buka atau belum? Belum, untung. Karena itu penipuan. Lalu lewat pekerjaan ya. Tentang pekerjaan, tentang donasi, pemberian. Banyak sekali. Jadi banyak penipuan yang mengaku dari instansi maupun perorangan. Penipuan yang katanya akan memberi. Bapak Ibu dapat hadiah. Bapak Ibu dapat pemberian. Ternyata apa ujung-ujungnya akan merampok uang Bapak Ibu. Pernah dapat itu? Pernah ya? Nah, lalu Bapak Ibu juga pernah dapat WA-nya, videonya. Orang yang minta-minta dalam kondisi mohon maaf badannya cacat. Tapi ternyata apa? Juga ujungnya menipu. Lalu Bapak Ibu juga pernah dengar akhir-akhir ya akhir tahun kemarin juga mungkin awal tahun atau mungkin Bapak Ibu pernah dapat videonya ya atau berita sudah menikah baru kemudian tahu setelah sekian hari bahwa pasangannya adalah sama-sama laki-laki. Nah, lalu ada yang tanya, loh kok bisa sih? Apa nggak tahu waktu berteman? Lah nyatanya nggak tahu itu. Ternyata setelah menikah 3 hari kemudian terbongkar. Loh istri saya ini bukan wanita. Ternyata laki-laki. Saudara bayangkan ini fakta yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu kita ini sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipuan-tipuan. Termasuk tipuan setan yang begitu licik, begitu mengerikan. Coba lihat Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Kita lihat sebentar Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang begitu jahat dan gelap ini, Alkitab mengingatkan kita bahwa iblislah pencuri yang sebenarnya, iblislah perampok yang sebenarnya, ya. Jadi pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang seperti ini kita tidak boleh menjadi sama seperti mereka. Katakan amin. Ya, kalau di sana biar saja ganti pasangan biar, tapi Bapak Ibu tidak boleh. Ya. Harus setia, harus sungguh-sungguh. Juga nggak perlu tanya, kenapa Pak Daud istrinya kok banyak? Saya bilang kok nggak tanya sekalian, Salomo lebih banyak kok. Kok tanya Daud? Salomo lebih banyak. Lalu untuk apa tujuannya tanya? Supaya Anda juga bisa kayak mereka? Nggak perlu tanya, hidupnya dalam zaman yang beda. Sekarang saja istri satu, Bapak Ibu bisa kewalahan kok. Mau 2,
Suami satu, ibu-ibu bisa kewalahan. Kok minta dua? Untuk apa? Ini kenyataan hidup Bapak Ibu. Tapi di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dunia yang diistilahkan oleh kantor pajak, dunia tipu-tipu. Kita lihat gambar yang kedua. Kenyataannya ada fakta yang betul-betul terjadi di sekitar kita. Apa Bapak Ibu fakta itu? Ya, saya pinjam gambar ini, saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu agar kita melihat ini loh fakta yang juga ada di sekitar kita. Dengan melihat gambar ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita. Ya, rupanya gambarnya masih sembunyi Bapak Ibu. Jadi harus dicari dan dikeluarkan ya. Jadi minta tolong kepada yang bisa menampilkan. Kita bersyukur untuk laptop yang baru. Saya pengen laptop yang baru dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau enggak kan sayang Bapak Ibu ya. Dan yang mempersembahkan juga pasti akan lebih bersyukur, lebih lega ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sekitar kita ternyata banyak orang yang susah. Coba semua lihat kanan kiri bilang susah. Banyak Bapak Ibu. Banyak yang hidup di dalam kekurangan. Banyak yang hidup di dalam penderitaan. Banyak juga yang hidup menghadapi tantangan berat. Tantangan yang hebat. Bapak Ibu yang tinggal ya di tempat-tempat di mana lingkungan kita tidak banyak security. Tidak ada security. Itu seringkali orang akan datang berkata, Pak ini dari instansi PLN. Ya perusahaan listrik negara. Tiba-tiba apa? Ujung-ujungnya jual boxnya itu ya. Ini dari bagian LPG jual ininya. Ada yang bilang sudah punya saya diengklek-engklek jadinya rusak tadinya enggak. Nah bisa seperti itu. Ya lihat Bapak Ibu ini kenyataan yang ada di sekitar kita. Saudara menganggap itu adalah sampah. Tapi bagi orang tertentu sampahmu itu hidupku. Saya pinjam istilah ini. Coba saudara lihat ini fakta Bapak Ibu. Ya. Sekian puluh tahun yang lalu saya pernah pelayanan di sebuah gereja, di sebuah kota. Di mana setiap kali saya datang ke tempat itu, saya harus pergi ke rumah seorang ibu. Dan ibu itu hanya membuka rumahnya untuk berjualan, yang dijual adalah barang-barang yang seperti ini. Tapi bisa memberi makan hamba Tuhan yang datang setiap minggu yang akan pelayanan di gereja itu harus mampir di rumah ibu ini. Karena itu memang ketentuan dari gereja itu. Dan ibu ini hanya berjual kaleng-kaleng susu bekas itu Bapak Ibu yang dikumpulkan. Lalu kaleng-kaleng biskuit ya. Lalu ya kardus-kardus seperti ini. Yang oleh rumah tangga dibuang. Tapi sampah ini bisa menjadi hidupku kata Bapak ini. Saudara sebelum mengeluh hendaknya engkau melihat keadaan orang lain yang berada di bawahmu. Sebab bisa jadi hidup yang kamu keluhkan adalah impian bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu kalau punya jangan dibuang asal dibuang ya. Betul-betul bisa dikumpulkan dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagi lingkungan sekitar kita. Saya kenapa menunjukkan semua ini? Karena saya pengen Bapak Ibu kita ini membuka mata kita. Bahwa kita ini hidup kalau di dalam gereja kelihatannya semua baik-baik ya. Tapi lihat yang namanya orang bekerja itu ternyata susah. Mungkin ada yang mengistilahkan setengah
mati. Ada yang berkata lebih baik sampai kerja kayak begini daripada harus atau masih cari kerja. Pasti lebih berat, lebih sulit, lebih susah. Ya sudah, yang Tuhan percayakan kita kerjakan dengan penuh kesungguhan. Bisa disambung gambar berikutnya. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, mau ukurannya besar atau kecil, jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan dan jangan mencari pertolongan di luar Tuhan. Ketika kita membaca Mazmur 32 ayat 7 ini adalah Mazmur yang memberkati seorang yang pernah tinggal di Amerika. Orang ini bernama Michael Leitner. Pada waktu itu umurnya antara 27 atau 28 tahun. Michael Leitner menghadapi masalah hidup yang begitu pelik. Akhirnya dia kos di sebuah kamar yang kecil. Dia buka jendelanya, dia ambil gitarnya dalam kondisi putus asa. Dalam kondisi dia merasa sangat lemah dan kehilangan pengharapan. Dia tahu dia sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Di tengah-tengah keputusasaannya, dia membuka Mazmur 32 ayat 7. Yang dikatakan Tuhanlah tempat persembunyiannya. Terhadap segala kesesakan, Tuhan tetap menjaganya. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengelilingi dan meluputkan Michael Leitner. Di tengah-tengah keputusasaannya, dia belum punya anak, tapi dia sudah ditinggalkan oleh istrinya. Jadi dia betul-betul sangat kepahitan. Dan dia marah kepada Tuhan, kepada keadaan, dan kepada lingkungan sekitarnya. Dia ambil gitarnya, dia coba nyanyikan sebuah nyanyian. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Dari orang yang tidak percaya Tuhan, meragukan Tuhan karena masalahnya yang begitu besar. Dia nggak punya siapa-siapa yang bisa menjadi tempat untuk dia mencurahkan isi hatinya. Tapi dia melihat Tuhan adalah sumber pertolongannya. Ketika tidak ada pertolongan yang bisa mengangkat kehidupannya. Oleh anugerah Tuhan dia memperkenalkan lagu ini kepada teman-temannya ketika dia berangkat dan dibawa ke Israel. Tapi dia malu dan dia berkata, lagu ini lagu yang terlalu lemah. Lagu yang sebetulnya gak ada artinya. Lalu untuk apa saya harus mempercayai lagu ini? Tapi teman-temannya membawanya ke California. Waktu dia kembali ke Amerika, ke California, pujian ini langsung diambil oleh produser musik yang terkenal dan akhirnya dinyanyikan dengan luar biasa. Antara tahun 80. Jadi lagu ini bukan lagu yang sangat lama, baru tahun 80. Dan lagu ini akhirnya menjadi lagu yang luar biasa. Nanti kita akan nyanyikan itu. Pada waktu kita menyanyikan itu, saya percaya seperti pujian-pujian dari awal tadi, saya bisa merasakan kehadiran malaikat Tuhan
di tempat ini. Saudara, percayalah. Kenapa saya berkata seperti ini? Sebab saya mengacu dari Alkitab, bukan kemauan saya. Setiap kali Yesus ditinggikan, setiap kali pujian penyembahan dikumandangkan, maka malaikat-malaikat Tuhan itu akan ada dan bersama-sama untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Yesus. Karena itu saudara jangan pernah main-main dengan pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Di mana ketika saudara memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Saudara, di dalam hadirat Tuhan itulah maka kesembuhan akan dilepaskan. Kesembuhan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Terobosan akan terjadi. Saudara tidak membutuhkan tumpang tangan pendeta. Saudara tidak membutuhkan tumpang tangan hamba Tuhan. Saya percaya ada saat-saat tertentu di dalam sebuah kebaktian-kebaktian di mana hamba Tuhan harus menumpangkan tangan, di mana kesembuhan diimpartasikan, tetapi di dalam ibadah-ibadah di mana hadirat Allah nyata, maka kesembuhan itu otomatis akan terjadi. Mujizat otomatis saudara akan menerimanya. Tergantung bagaimana saudara menyikapi, meresponi hadirat Tuhan. Sebab hadirat ini akan membawa kita masuk dalam kemuliaan Allah. Saudara, berkali-kali saya sudah sampaikan. Dari praise atau pujian, saudara harus membawa dan melahirkan worship kepada Tuhan. Dari pujian, saudara harus ubah menjadi penyembahan. Dari penyembahan, saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara mengalami hadirat Tuhan. Dan dari situ, saudara akan dibawa masuk terus untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Saudara, saya tidak heran kenapa di tempat-tempat tertentu begitu semarak, begitu banyak manifestasi-manifestasi. Kenapa? Kalau ada Tuhan, apa yang tidak mungkin Bapak Ibu? Saudara, bukan menyembah setan. Kita ini tidak menyembah setan, kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang hadir ketika dipuji, ketika disembah, ketika ditinggikan, ketika diagungkan. Saudara, di depan rumah saya seberang itu ada patung yang ditinggalkan oleh pemilik rumah di sebelah saya. Patung itu ditempatkan di depan di tanah kosong. Suatu hari ada seorang tukang yang kasih patung ini bunga. Lalu saya tanya, kenapa Anda kasih patung ini bunga? Karena saya tahu ini ada spiritnya Pak, ini ada rohnya. Jadi saya bekerja di wilayah ini, saya harus pamit sama dia. Saudara, itu patung. Apalagi kita sedang menyembah Tuhan. Lalu saudara berkata, mana Tuhan? Tuhan mana? Kebangetan saudara. Iya kan? Itu baru patung, hadiratnya dirasakan. Apalagi kita datang di gereja, hadirat siapa? Hadirat Tuhan. Hadirat malaikat. Saudara, saya beritahu, seringkali kita anggap yang alami itu abnormal. Tapi yang abnormal itu alami. Kebalik saudara. Saya betul-betul belajar dan saya percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada di sekitar kita. Saya dulu nggak menyadari bahwa itu adalah hadirat di mana malaikat sedang ada di sekitar saya. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tapi kemudian saya belajar Alkitab dan saya ngerti. Saya bisa merasakan bahwa malaikat betul-betul sedang ada di sekitar kita. Saudara, bagi orang-orang di luar Tuhan, yang namanya alam roh itu begitu gampang bagi mereka.
Lah kita ini yang harusnya hidup sebagai manusia rohani, anak Allah, yang punya Tuhan yang begitu hebat, yang katanya seluruh alam semesta, emas, perak, dan permata. Tuhan berkata, aku yang punya. Saudara dan saya adalah ambasador sorga di bumi ini. Tuhan itu memperlengkapi saudara. Karena itu jangan jadikan yang alami, harusnya kita alami, kita terima. Saudara, seolah-olah ini nggak benar, ini nggak alami. Sementara orang-orang di luar Tuhan mencoba mengambil keuntungan-keuntungan. Saudara, saya beritahu, Alkitab ini selalu punya yang asli. Tapi iblis, setan itu punya yang palsu. Kalau Alkitab mengajarkan yang orisinal, yang otentik, setan ingin mencontoh dan mencurinya. Orang-orang di luar Tuhan itu lebih peka untuk merasakan kehadiran setan. Saya tanya, kenapa anak-anak Tuhan tidak punya kepekaan merasakan kehadiran malaikat? Itu kan sesuatu yang harusnya menampar kita. Kita ini makhluk rohani, Bapak Ibu. Manusia itu makhluk yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita ini bait Allah, rumah Roh Kudus. Jadi kita harus bergerak, kita harus melangkah. Akhirnya Michael Leitner berkata, lagu ini boleh menjadi berkat. Lalu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menjadi pendeta. Tuhan izinkan dia punya anak-anak. Dan sampai akhirnya dia dikenal sebagai orang yang betul-betul berjalan di dalam kemenangan. Saya minta tolong gambar berikutnya. Jadi apapun Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu saat ini, apapun kondisi Bapak Ibu, pekerjaan, masa depan, keberadaan, ketika saudara berada di titik bahkan yang paling rendah, tetap jadikan Tuhan adalah harapanmu, bukan yang lain. Hanya Tuhanlah sumber berkatmu. Kalau saudara berkata yang alami itu adalah, terima dulu sumbernya, jangan cari berkatnya. Kalau orang di luar Tuhan cari berkatnya, dia lupakan sumbernya. Tapi kita dalam Alkitab enggak. Kita akan ketemu sumbernya, baru berkatnya akan mengalir. Saudara harus ketemu siapa yang bisa menjadi andalan saudara di dalam menggantungkan dan mengharapkan hidup. Adalah Tuhan. Ketika keadaanku paling lemah, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, ketika aku berada di saat-saat yang paling menyedihkan, tadi di titik yang paling rendah, lalu dalam keadaan paling lemah, sekarang di saat yang paling menyedihkan, tetap hanya Tuhan sumber penghiburanku. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu memberi makan jiwa dengan nonton film, mendengarkan musik, itu semuanya sementara. Tapi harus roh kita yang bertemu dengan sumber kehidupan. Baru itu akan memuaskan Bapak Ibu. Menguatkan kita dan membawa kita seperti Michael Leitner. Yang berani berkata bahwa Tuhanlah tempat persembunyianku. Terhadap segala hal. Terhadap kesesakan. Tuhan sudah berjanji akan menjaga kita. Tuhan akan mengelilingi kita untuk meluputkan kita. Saudara, kalau kita buka Ulangan 28 ayat 13, Mazmur 28 ayat 7, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27, saudara akan menemukan bahwa harapanmu, kekuatanmu, penghiburanmu semuanya sudah dijamin oleh Tuhan. Nanti baca di rumah. Tapi yang menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana saya menjadikan Tuhan betul-betul sebagai sumber persembunyianku? Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Berapa banyak saudara ingin melihat Yesus?
Banyak orang yang akan mengangkat tangan. Berapa banyak yang ingin melihat Tuhan Yesus? Banyak orang yang akan mengangkat tangan. Lalu ditanya, kalau saudara pengen caranya bisa melihat Yesus. Yesus berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara akan melihat Yesus, saudara akan menemukan Yesus. Ketika saudara betul-betul mengalami ada kekuatan, ada pertolongan, ada sesuatu. Itu dari siapa? Yang membuat saudara tetap berjalan di dalam kemenangan. Itu bukti nyata Yesus ada dalam hidupmu. Bagaimana caranya saudara seperti Michael Leitner yang betul-betul menjadikan Tuhan itu tempat persembunyiannya. Akhirnya dia kembali kepada Tuhan dan dia berkata, aku tahu tidak ada jalan lain. Kembali di dalam Mazmur 32, tidak ada jalan lain kecuali ayat 1 sampai ayat yang kelima. Apa saudara? Hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah di dalam pengampunan dari Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Kita lihat Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Saudara, Rasul Paulus berkata, aku tahu ini yang baik, aku tahu ini yang jahat. Setiap kali aku ingin melangkah kepada yang baik, berbuat yang benar, aku ternyata melakukan yang salah. Aku berbuat yang jahat, aku melakukan yang tidak benar. Celakalah aku manusia yang begitu rusak di hadapan Allah. Tapi oleh anugerah dan kasih karunia-Nya, saudara, sebentar kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita introspeksi diri. Mari kita tinggalkan segala kelemahan, kejahatan, dosa kita. Mari kita hidup dalam kebenaran, dalam pengampunan. Dan jangan pernah keluar dari perlindungan darah Kristus. Saudaralah yang tahu dengan Tuhan. Saudara, yang pertama mari kita introspeksi diri. Sementara kita menjadikan Tuhan sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan tipu-tipu. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah dunia yang penuh masalah, gejolak hidup, pergumulan hidup. Banyak orang sudah ingin mengakhiri hidup. Banyak orang sudah tidak tahan dengan penderitaan, dengan tekanan, dengan segala macam godaan. Bukan hanya pertobatan, bukan hanya pengampunan yang saudara butuhkan. Tapi bagaimana saudara memiliki keintiman dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 itu saya istilahkan doa yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 32 ayat 6.
Banyak orang yang sudah menjaga hidupnya untuk tidak berbuat jahat. Ingin mendapat pengampunan Tuhan. Hidup dalam pertobatan, tapi nggak memiliki waktu untuk Tuhan. Saya angkat topi ya buat Bapak Ibu yang punya banyak waktu untuk pelayanan. Punya banyak kesempatan hadir di mana ada KKR, di mana ada konferensi rohani, di mana ada ibadah-ibadah yang dikhususkan. Puji Tuhan untuk semua itu. Tapi Bapak Ibu perlu membangun kehidupan rohani di dalam keintiman dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh. Tidak disebut beberapa loh Bapak Ibu. Bukan disebut kelompok. Setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Seringkali banjirnya belum datang. Kita berpikir untuk apa berdoa? Tunggu aja nanti kalau sudah ada banjir besar. Tunggu saja kalau sudah ada masalah besar. Tunggu saja kalau sudah ada pergumulan yang hebat. Baru datang merengek mencari Tuhan. Tapi ayat ini berkata, sebelum banjir itu datang, saudara sudah punya kekuatan ilahi. Sehingga ketika tekanan itu datang, pergumulan itu datang, saudara tidak akan pernah meragukan Tuhan. Lalu lari meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak waktu yang kita miliki, tapi kita selalu tidak akan pernah punya waktu untuk sendiri dengan Tuhan. Karena gak gampang, karena tidak mudah. Lebih-lebih Bapak Ibu punya banyak kesibukan, pergumulan dan sebagainya. Saya menghargai semua itu. Tapi di dalam roh kita, jangan pernah sedetik pun tidak memiliki connect dengan sorga, dengan Tuhan. Selagi Bapak Ibu bekerja, kesadaran untuk bergaul karib dengan Tuhan itu harus ada. Saudara bayangkan, Roh Kudus itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Allah di dalammu. Tapi saudara nggak pernah mengajaknya berbicara. Saudara nggak pernah mengajaknya untuk berdiskusi. Saudara lebih senang pakai istilah hanya Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu hanya di samping kita. Tuhan hanya di sekitar kita. Padahal Tuhan itu jauh di dalam kita. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Jadi hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Gak bisa ditawar. Saudara boleh punya kesibukan seabrek apapun. Tapi kalau saudara punya intimasi dengan Tuhan, hubungan pribadi yang spesial dengan Tuhan, saudara akan merindukan saat-saat di mana saudara akan duduk, berlutut, menyembah dan sebagainya. Saya tidak pernah lupa Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang kita pernah undang. Itu temannya Koming ya, Pak Bert. Namanya Pak Bert. Pernah berkata seperti ini dalam khotbahnya. Yang paling sulit di dalam berdoa, itu ketika kita awal mau berdoa. Kenapa? Karena pada waktu awal kita berdoa, itu akan ada banyak hal yang berseliweran, yang ada di pikiran kita. Tapi kalau saudara memang punya hubungan karib dengan Tuhan, begitu saudara menyelesaikan kesulitan di awal, ketika saudara akan berdoa,
Selebihnya adalah saudara menemukan keindahan yang luar biasa. Itu saya pegang Bapak Ibu. Bapak itu nggak pernah khotbah lagi di sini. Itu hanya sekian waktu, sekian tahun yang lalu itu waktu masih di CRP. Tapi saya pegang kalimat dan kata-kata itu. Doa itu paling berat ketika saudara di awal berdoa. Begitu saudara sudah mulai merasakan dekapan kasih Tuhan, selebihnya saudara akan lupa waktu. Ini yang alami. Jadi yang alami jangan dibuat abnormal. Ya. Seringkali kita berpikir, oh gak enak Pak doa itu. Aduh, paling menjemukan. Belum lagi nanti menguap, belum lagi nanti ngantuk, belum lagi nanti pikiran kemana-mana. Ya ingat pindang, ingat ayam, ingat itu belum bayar, ini juga harus waktunya bayar. Terus melanglang buana. Kemarin lihat film-filmnya apa ya? Nanti mau nonton film apa lagi? Ini belum dikerjakan, itu belum dikerjakan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam kehidupan doamu, saudara akan merasakan persekutuan pribadi yang begitu rupa. Amin. Kalau orang tanya kepadamu, Yesus itu seperti apa? Saudara bisa menggambarkan dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang ketiga, jadi yang pertama hiduplah dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau menjadikan Tuhan itu tempat persembunyianmu, ya saudara harus berdoa. Saudara punya kehidupan, keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat ayat 8 sampai 11. Saudara harus tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara harus percaya Tuhan pegang kontrol atas semuanya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Ya, ayat 8 sampai 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara merasakan enggak kesetiaan Tuhan? Saudara merasakan enggak kesetiaan pasangan saudara? Ada yang enggak, tapi ada yang ya. Tapi tetap percayalah Tuhan lebih setia. Amin. Terus bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soralah. Hai orang-orang benar, bersorak-soralah. Hai orang-orang jujur. Kalau saudara tetap mengandalkan Tuhan, saudara menyerukan Tuhan, saudara betul-betul hidup berpaut kepada Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang akhirnya mengalami di mana Tuhan mengelilingi saudara. Saudara merasakan penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami menerima setiap apa yang Tuhan telah janjikan. Kami menerimanya di dalam iman, dan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya berkemenangan, tetapi membawa dampak dalam lingkungan dimanapun kami berada. Di mana kami berada, kami akan menyatakan Tuhan bagi setiap orang. Dan mereka akan melihat bahwa kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu di mana segala yang nampak spektakuler, segala yang nampak ilahi, itu menjadi alamiah lewat kehidupan kami. Sekarang adalah waktunya Tuhan bagi kami bergerak, bagi kami mengalir di dalam alam spiritual Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah utusan-utusan dari sorga yang siap memberkati setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami lebih dan lebih lagi. Tuhan memperhitungkan setiap rupiah yang anak-anak-Mu sudah berikan. Baik persepuluhan, baik persembahan kasih, ucapan syukur, diakonia. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan memberkati umat-Nya dengan berkelimpahan. Kami memberkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, tangan kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau mereka semua. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan tolong supaya pemimpin-pemimpin bangsa kami, semua jajaran menteri, semua TNI dan Polri, semua gubernur, wali kota, semua diberikan hikmat ilahi dalam memimpin Indonesia menjadi negeri yang betul-betul penuh damai sejahtera, di mana semua dimudahkan dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga mendoakan semua partner-partner pelayanan, semua diberkati. Dimanapun beliau berada, tangan kasih dan kemurahan Tuhan sungguh nyata dan sempurna. Bapak terima kasih. Seluruh penata layanan, WL, para singers, pemusik, hamba-hambamu semua tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin dan memberkati kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah Tritunggal yang hidup, yang kudus dan yang ajaib, dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang.